wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada lansia dengan demensia. Kelompok 2 terdiri atas Mariani, Eva Revianita, Eva Wiyati, Novita Effendi, Ratnasari, Tringat Mini, Galih Nur Jatmiko, Nikade Novita Dewi, Hadi Suwanto, Betty Efrindien, Widodo Taufik Hidayat, dan Didi Caroko. Nah, untuk hari ini presentasi akan dimoderatori oleh Bapak Widodo. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Gali dan seterusnya nanti akan disampaikan kemudian. Demikian, silakan kepada Pak Widodo untuk memimpin jalannya diskusi presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, pada kesempatan ini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada lansia, yaitu demensia. Pada kesempatan ini materi akan disampaikan oleh Saudara Galih. Untuk Saudara Galih kita persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan pendahuluan atau pengertian dari demensia. Demensia dapat diartikan sebagai gangguan kognitif dan memori yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Demensia adalah suatu penyakit yang melibatkan sel-sel otak yang mati secara abnormal. Hanya satu terminologi yang digunakan untuk menerangkan penyakit otak degeneratif yang progresif. Epidemiologinya, laporan Departemen Kesehatan tahun 1998, populasi usia lanjut di atas 60 tahun adalah 7,2%, populasi usia lanjut kurang lebih 15 juta. Peningkatan angka terjadi kasus demensia berbanding lurus dengan peningkatan harapan hidup suatu populasi. Klasifikasi demensia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama menurut umur, yang kedua menurut perjalanan penyakit, yang ketiga menurut kerusakan struktur otak, tipe Alzheimer, tipe non Alzheimer, yang keempat menurut sifat klinis. Etiologi demensia disebutkan dalam sebuah literatur bahwa penyakit yang dapat menyebabkan timbulnya gejala demensia ada sejumlah 75. Beberapa penyakit dapat disembuhkan, sementara sebagian besar tidak dapat disembuhkan. Kelainan atau keadaan yang dapat menampilkan demensia yaitu gangguan psikis, obat-obatan, antikonvulsan, gangguan nutrisi, gangguan metabolisme. Tanda gejalanya yaitu hal yang menarik dari gejala penderita demensia adalah adanya perubahan kepribadian dan tingkah laku sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Penderita yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah lansia dengan usia 65 tahun ke atas. Lansia menderita demensia tidak memperlihatkan gejala yang menonjol pada tahap awal. Mereka sebagaimana lansia pada umumnya mengalami proses penuaan dan degeneratif. Diagnosis fokus pada hal berikut ini yaitu yang pertama pembedaan antara delirium dan demensia. Yang kedua bagian otak yang terkena. Yang ketiga penyebab yang potensial reversible. Yang keempat perlu pembedahan dan depresi. Selanjutnya yaitu asuhan perawatan pasien lansia dengan demensia. Ya, pengkajian yang perlu dikaji yaitu riwayat sebelumnya,
kedua, singkirkan kemungkinan adanya depresi. Alat screening yang tepat seperti geriatric depreciation scale untuk perbandingan gejala delirium dan demensia dan depresi. Yang ketiga yaitu wawancara klien, pemberian asuhan atau keluarga lakukan observasi langsung pada klien. Yang keempat yaitu afek, yang kelima respon kognitif, yang keenam analisis. Diagnosa yang mungkin muncul pada demensia yaitu sindrom stres reaksi, perubahan dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perubahan proses pikir dan perubahan psikologis. Yang ketiga, perubahan persepsi sensoris. Itu ada intervensi seperti biasa, implementasi dan evaluasi. Baik, itu tujuan teori yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Demikianlah pendahuluan rangkaian pengertian dan diagnosa yang muncul pada asuhan keperawatan lansia dengan kasus demensia yang disampaikan oleh saudara Khalid. Berikut ini adalah studi kasus yang akan disampaikan oleh Ibu Betty. Silakan. Izin melanjutkan ya untuk presentasi hari ini mengenai studi kasus. Di sini studi kasus kita adalah dengan klien Ibu S. Usianya ini sekitar 62 tahun. Kemudian diagnosa medis yang muncul di sini adalah demensia. Untuk riwayat kesehatan, keluhan utama yang muncul adalah pada saat pengkajian, Nyonya S memiliki gangguan fungsi kognitif dan daya ingat. Kemudian untuk kronologi keluhannya, faktor pencetusnya merasa tidak diacuhkan oleh anak ataupun diceraikan oleh suami. Timbulnya secara bertahap. Kemudian upaya klien untuk mengatasi adalah dibutuhkannya peran keluarga, dan ini sudah lama semenjak 3 tahun. Riwayat psikososial dan spiritual, di mana klien ini suami pertamanya meninggal ya, jadi ini adalah suami baru, suami lanjutan. Kemudian masalah yang mempengaruhi klien adalah adanya perubahan perilaku dan ingatan. Mekanisme copingnya dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Kemudian persepsi klien terhadap penyakitnya juga adalah hal yang sangat dipikirkan oleh klien saat ini adalah anak dan cucunya. Untuk eliminasi ya, tidak ada keluhan yang khusus dirasakan ya, baik eliminasi maupun defekasi. Untuk personal hygiene-nya ini normal ya, didapat data normal. Mandi, higien oral, cuci rambut ini normal bisa dilakukan. Kemudian seperti pembersihan kuku. Untuk aktivitas yang lain seperti aktivitas dan latihan, ini klien tidak bisa memaksakan mengurus rumah ya, karena kondisinya sudah mulai lanjut ya. Untuk pemeriksaan fisiknya ini secara umum normal ya. Baik, untuk pengkajian selanjutnya untuk status mental dan lain-lain akan dilanjutkan oleh Ibu Tri. Silakan Ibu Tri. Akan meneruskan pengkajian dari Nyonya S. Pengkajian status mental. Daya orientasinya tidak bisa mengenal waktu, tempat, dan orang. Daya ingat terganggu. Kontak mata dengan pasien kurang, afeknya normal. Pengkajian status fungsional. Clean mandiri dalam hal makan, kontinen, defekasi, dan dikemik. Berpindah, ke kamar kecil, berpakaian, dan mandi. Pengkajian psikososial. Ada beberapa pertanyaan, yaitu apakah pada dasarnya Anda puas dengan kehidupan Anda? Pasien menjawab tidak. Sudahkah Anda melakukan aktivitas dan minat Anda? Pasien menjawab iya. Apakah Anda merasa merasa hidup Anda kosong? Tidak. Pengkajian lingkungan.
Lingkungan di kamar dan halaman dan di dalam rumah keadaannya normal, tidak ada masalah. Langsung pengkajian kognitif mental dengan Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) dengan contoh-contoh pertanyaannya seperti tanggal berapa hari ini, hari apa, bulan apa, tahun berapa, tempatnya, berapa usia Anda, kapan Anda lahir, siapa presiden kita, siapa presiden sebelum sekarang, langsung siapa, nama ibu Anda waktu kecil. Jumlah kesalahan pasien itu ada 5, termasuk kategori kerusakan intelektual sedang. Selanjutnya dengan mini mental state exam atau MMSE dengan hasilnya skor yang diperoleh pasien yaitu 14, maka pasien termasuk dalam kategori gangguan kognitif. Status emosional, identifikasi masalah emosional. Pertanyaannya yaitu apakah klien mengalami kesulitan tidur, apakah klien sering merasa gelisah. Berlanjut ke tahap yang kedua, jika pertanyaan 1 jawabannya ya, masalah emosional PU, resiko jatuh dengan skala Morse dan to the path of Andrew. Pertanyaannya yaitu riwayat. Kita mendapatkan hasil yaitu klien tidak memiliki resiko jatuh sehingga klien hanya perlu perawatan dasar. Dengan skala to the path of Andrew to test. Langkahnya yaitu posisi pasien duduk di kursi, mata pasien berdiri dari kursi, berjalan 10 langkah 3 meter, kembali ke kursi, ukur waktu dalam berapa detik. Klien memiliki risiko jatuh yang rendah, klien dapat kembali dalam waktu 10 detik hasilnya ya. Dengan afgan keluarga, instrumen penilaian afgan keluarga. Adaptasi, saya puas bahwa saya dapat kembali pada keluarga. Teman-teman, saya untuk membantu pada waktu yang sesuatu yang menyusahkan saya. Setelah kita melakukan penilaian, didapatkan hasil klien mengalami disfungsi keluarga sedang. Analisa data keperawatan genetik akan dilanjutkan saudara Didi. Oke. Ya, selanjutnya saya akan mempresentasikan analisa data keperawatan dengan pasien demensia. Didapatkan data sebagai berikut, yaitu data subjektif, klien mengatakan lupa berada di mana. Data objektifnya, klien tampak bingung. Di sini didapatkan masalah sindrom stres relokasi dengan etiologi penurunan daya ingat dan kognitif. Yang berikutnya, klien mengatakan anak dan cucunya sudah mencampakkan dan menelantarkannya. Data objektifnya, klien tampak sedih dan menangis. Di sini masalahnya perubahan proses pikir dengan etiologi ketidaksanggupan penilaian tentang diri seseorang. Data subjektif yang berikutnya yaitu klien mengatakan tidak ada yang peduli dan diacuhkan. Masalahnya perubahan persepsi sensori dengan etiologi ketidakpahaman tentang hal dan kondisi sekarang. Didapatkan 3 diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama sindrom stres relokasi, perubahan dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perubahan proses pikir dan perubahan psikologis. Yang ketiga, perubahan persepsi sensori. Rencana keperawatan dengan diagnosa yang pertama yaitu sindrom stres relokasi dan perubahan aktivitas sehari-hari. Rencana keperawatan yang pertama yaitu tujuan dan kriteria hasil. Yang pertama, setelah diberikan keperawatan diharapkan klien dapat beradaptasi dengan perubahan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, rasa cemas dan takut berkurang. Yang ketiga, membuat pernyataan tentang lingkungan yang baru. Intervensi yang dilakukan yaitu jalin hubungan saling mendukung dengan klien.
orientasikan pada lingkungan dan rutinitas baru. Kaji tingkat stresor, tentukan jadwal aktivitas yang wajar dan masukkan dalam kegiatan rutin. Berikan penjelasan informasi yang menyenangkan. Diagnosa yang kedua yaitu perubahan proses pikir berhubungan dengan perubahan psikologis. Tujuan yang diharapkan yaitu setelah diberikan tindakan, diharapkan klien mampu mengenali perubahan dalam berpikir. Yang kedua, klien mampu mengingat nama perawat dengan kriteria tidak menanyakan nama perawat setelah tindakan keperawatan. Intervensi yang diberikan: kembangkan lingkungan yang mendukung dan bina hubungan klien dengan perawat yang terapeutik. Tatap wajah ketika berbicara dengan klien. Pertahankan lingkungan yang menyenangkan dan tenang. Lakukan pendekatan kepada klien secara verbal dan tindakan. Kasih mereka. Diagnosa yang ketiga, perubahan persepsi sensori berhubungan dengan perubahan persepsi ditandai dengan cemas, apatis, dan gelisah. Tujuan yang diharapkan setelah diberikan tindakan keperawatan, diharapkan perubahan persepsi sensori klien dapat berkurang atau terkontrol. Dengan intervensi yang pertama, kembangkan lingkungan yang suportif dan hubungan perawat dengan klien terapeutik. Yang kedua, kasih derajat sensori atau gangguan persepsi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi. Yang ketiga, ajarkan strategi untuk mengurangi stres klien termasuk dengan penurunan penglihatan. Yang berikutnya yaitu implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan akan disampaikan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Janu dan rekan-rekan sekalian. Perkenankan saya Taufik. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan presentasi kelompok terkait ASKEP pada lansia dengan demensia pada tahap implementasi keperawatan. Implementasi dilaksanakan pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dengan diagnosa keperawatan yang pertama, yaitu sindrom stres. Tindakan yang dilaksanakan, yang pertama menjalin hubungan saling mendukung dengan klien. Yang kedua, mengorientasikan pada lingkungan dan rutinitas baru. Waktu pelaksanaan pukul 15.00 WIB dengan hasil atau evaluasi menggunakan format SOAP dengan data subjektif. Klien mengatakan cemas dan lupa berada di mana. Data objektif, klien tampak gelisah dan pandangan mata kemana-mana. Asesmennya masalah pada proses berinteraksi. Planningnya intervensi dilanjutkan. Pada hari Jumat, implementasi pada diagnosa yang kedua, yakni perubahan proses pikir berhubungan dengan perubahan fisiologis. Dengan tindakan yang pertama, mengurangi konfusi lingkungan. Yang kedua, mendekati klien dengan cara menyenangkan dan membuat suasana tenang. Yang ketiga, menatap wajah klien dengan berbicara. Dan yang terakhir, menyebutkan nama perawat dan menanyakan kembali ketika berpisah. Waktu pelaksanaannya pukul 15.00 WIB. Data subjektif daripada evaluasinya. Yang pertama, klien belum mampu menyebutkan namanya. Data objektifnya, perawat tanpa menanyakannya lagi. Yang berikutnya asesmen masalah pada berinteraksi, dan planningnya lanjutkan intervensi. Pada hari Sabtu, implementasi pada diagnosa ketiga, yaitu perubahan persepsi sensori berhubungan dengan perubahan transmisi ditandai dengan cemas, apatis, dan gelisah. Tindakan yang dilakukan yang pertama mengkaji derajat sensori, yang kedua mengajarkan bagaimana strategi untuk mengurangi stres.
Waktu pelaksanaannya pukul 14.00 WIB. Dari implementasi didapati hasil atau evaluasi data subjektif. Klien mengatakan dia mudah lupa dengan terapi yang diberikan. Data objektifnya, klien tampak berusaha untuk menghilangkan stres dan mencoba melakukan terapi yang diberikan. Asesmennya, masalah belum teratasi dan planning atau rencana tindak lanjutnya, intervensi dilanjutkan. Baik, demikian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi. S. Klien mengatakan cemas dan lupa berada di mana. O. Klien tampak gelisah dan pandangan mata kemana-mana. A. Masalah berinteraksi. P. Intervensi dilanjutkan. Yang kedua, S. Klien belum mampu menyebutkan nama. O. Perawat tanpa menanyakan lagi. A. Masalah berinteraksi. P. Lanjutkan intervensi. Yang ketiga, S. Klien mengatakan dia mudah lupa dengan terapi yang diberikan. O. Klien tampak berusaha untuk menghilangkan stres dan mencoba melakukan terapi yang diberikan. A. Masalah belum teratasi. P. Intervensi dilanjutkan. Kesimpulan, depresi menurut WHO merupakan salah satu gangguan mental umum yang ditandai dengan mood tertekan, kehilangan kesenangan, atau minta perasaan bersalah atau harga diri rendah, gangguan makan atau tidur, kurang energi, dan konsentrasi yang rendah. Dalam Kepala dan Sendrock 2010, penyebab terjadi depresi adalah faktor psikodinamik depresi, yaitu gejala utama meliputi perasaan depresi atau perasaan tertekan, kehilangan minat dan semangat, berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah. Penata laksanaan depresi pada lanjut usia yang ada terapi maupun psikologis, yaitu sarannya pelayanan lanjut usia diselenggarakan dalam bentuk pelayanan keperawatan secara komprehensif dengan melibatkan beberapa disiplin ilmu meliputi bidang kesehatan, rehabilitas, dan sosial. Terima kasih. Demikian presentasi kami dari kelompok 2 tentang demensia pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Bila timbul daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.